Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Fauzi dengan NPM 230301015, dosen pengampu Bapak Fauzan Fuadi, Sarjana Akuntansi Manajer Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan SMAR, LSIP, dan AALI perusahaan sawit periode 2022 sampai 2025. Analisis komprehensif laporan keuangan kinerja operasional dan valuasi strategi studi komparatif PT Sinar Mas Agro, Resource and Technology Tbk atau SMAR dan PP London Sumatera Indonesia Tbk, LSIP, dan PT Astra Agro Lestari atau ALI. Pendahuluan dan peninjauan makroekonomi industri agrobisnis. Laporan riset ini menyajikan analisis mendalam mengenai kesehatan keuangan, struktur operasional, dan valuasi pasar dari tiga emiten raksasa di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, PT Sinar Mas Agro, Resource and Technology atau SMAR, dan PP London Sumatera Indonesia atau LSIP, dan PT Astra Agro Lestari AALI. Analisis ini didasari pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta data komparatif dari tahun 2023 dan 2022. Industri minyak sawit mentah atau crop oil atau CPO menghadapi dinamika yang kompleks dipengaruhi dari volatilitas harga komoditas global menjadikan mandor biodiesel domestik B35 atau B40 serta tantangan cuaca seperti fenomena El Nino yang mempengaruhi volume produksi. Dalam konteks ini, kemampuan perusahaan untuk mengelola struktur modal menjadi likuiditas dan mengoptimalkan aset biologis menjadi penentu utama kinerja fundamental. Laporan ini disusun secara sistematis, dimulai dengan bedah mendalam terhadap masing-masing emiten, diikuti oleh analisis perbandingan rasio keuangan dan ditutup dengan valuasi serta rekomendasi investasi. PT Sinar Mas Agro, Research and Technology atau SMAR merupakan entitas yang berpotensi dengan model bisnis terintegrasi secara vertikal, mengusung strategi dan benih hingga produk akhir di rak konsumen, sehingga bagian dari konglomerasi Sinarmas SMAR memiliki keunggulan komprehensif dalam skala ekonomi dan diverifikasi produk turunan yang luas. Profit korporasi dan struktur entitas anak. SMAR bukan sekedar perusahaan perkebunan. Identitasnya sangat kental sebagai perusahaan hilirisasi atau downstream berdasarkan data legalitas per 31 Desember 2024. SMAR memiliki kode entitas AA157 dan tercatat di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan dan melibatkan koperasi nasional dan asing mencerminkan integritas pasar global yang kuat. Analisis terhadap jaringan entitas anak SMAR mengungkap strategi alokasi aset yang berfokus pada pemrosesan dan energi terbarukan. Berbeda dengan pesaing yang murni di hulu, di sini ada profit aset entitas anak utama SMAR per 31 Desember 2024. Anak entitas Nama entitas anak di sini ada PT Taipan Nadeagan atau Taipan, ada PT Sochimas atau Sochi, ada PT Sinarmas Bioenergi atau SBE, lalu ada PT Kasna Duta Agroindo, PT Satya Kisma Usaha, PT Propertindo Prima, PT Sinarmas Santra Cipta. Analisis laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi SMAR menciptakan karakteristik perusahaan manufaktur dan perdagangan komoditas yang padat modal kerja. Tabel perbandingan aset lancar
SMAR 2023 versus 2024. Di sini komponen aset lancar 2024 dan 2023 memiliki total aset lancar 24 miliar 441 juta dan 2023 19 miliar 141 juta dengan perubahan persen 27,7%. Interferensi analisis ekspansi neraca yang agresif. Liabilitas dan solvabilitas. Berdasarkan data 2022 dan tren 2024, SMAR memiliki struktur utang yang kompleks. Pada akhir 2022, SMAR mencatat total aset memiliki 42,6 triliun dengan porsi utang bank jangka pendek yang signifikan. Data pasar terbarukan menunjukkan rasio debit to equality atau DER SMAR berdasarkan kisaran 0,75 kali sampai 0,97 kali dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan tingkat leverage yang mendarat namun tetap memerlukan pengelolaan arus kas yang disiplin, meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung. Penerbitan obligasi berkelanjutan yang diakui SMAR secara berkala, tahap 1, 2, dan 3, dengan tingkat bunga tetap antara 600% hingga 10,5%, menunjukkan strategi manajemen yang efektif untuk mengamankan modal kerja jangka panjang. Lalu ada kinerja keuangan dan rasio profitabilitas. Meskipun laporan laba rugi lengkap 2026 tidak tersedia dalam dokumen utama dan eksternal, ringkasan kinerja memberikan gambaran profitabilitas. Di sini ada rasio keuangan utama SMAR, estimasi TTM 2024. Di sini ada rasio keuangan dan nilai persentase. Rasio keuangan ada Presto Earning atau PER, nilai persentase 7,4 kali sampai 82 kali. Presto Book Value atau PBV 0,53 kali sampai 0,69 kali. Ada dividen yield 2,8% sampai 3,9% atau net profit margin atau NPM 2,09%, gross margin 11,13%. Analisis mendalam PP London Sumatera Indonesia TBK atau LSIP. PT London Sumatera Indonesia didirikan pada tahun 1906, adalah salah satu perusahaan perkebunan tertua di Indonesia. Berbeda diametral dengan SMAR LSIP, dikenal dengan neraca keuangan yang sangat konseptif, fortress balance sheet, dan fokus yang kuat pada struktur hulu. Profit korporasi dan aset strategi. LSIP tercatat papan utama Bursa Efek Indonesia dengan kode AA256. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Indofood melalui Salim Infomas Pratama memberikan kepastian Sarpan produksi of liquor. Namun LSIP berporsi secara independen dengan manajemen aset yang sangat berhati-hati. Di sini ada profit aset entitas anak utama LSIP per 31 Desember 2024. Nama aset pertama ada PT Tani adalah Sejahtera, lalu ada PT Wusna Hijau Lestari, ada PT Tani Musi Sejahtera, PT Pasir Luhur, ada Agre Investment, lalu ada Losmen Singapura, lalu Sumatera Biosens. Analisis laporan posisi keuangan neraca. Neraca LSIP adalah anomali positif di sektor perkebunan yang biasanya padat utang. Posisi kas yang luar biasa besar menjadi sorotan utama. Likuiditas ekstrim, LSIP memegang porsi kas yang sangat dominan dalam struktur aset lancar. Di sini ada tabel aset lancar LSIP 2023 versus
2024. Dengan komponen aset lancar, total aset lancar di 2024 itu 7 miliar 117 juta, di 2023 itu 5 miliar 376 juta. Dengan perubahan persen 32,4%. Dengan intervensi analisis pertumbuhan didorong oleh kas dan piutang berelasi. Dominan kas dengan solvabilitas LSIP dikenal dengan posisi zero debit nihil utang berbunga. Data historis dan rasio terbaru mengonfirmasi bahwa debit to equity ratio atau DER LSIP mendekati 0%. Ini memberikan LSIP ketahanan luar biasa terhadap kenaikan suku bunga global. Beberapa dengan SMAR yang memiliki beban bunga signifikan. Kinerja keuangan dan rasio profitabilitas. LSIP menawarkan margin yang lebih tebal karena fokus di hulu. Meskipun pendapatannya lebih fluktuatif mengikuti harga CPO. Di sini ada rasio keuangan utama LSIP entitas TTM 2024 dengan rasio keuangan price to earning itu 6,1 kali sampai 7,6 kali. Lalu ada price to book value itu 0,51 kali sampai 0,71 kali. Dividen yield itu 4,6% sampai 5,6%. Gross profit margin itu 43,46%. Net profit margin itu 34,33% untuk nilai persentase. Analisis mendalam PT Astra Argo Lestari Tbk atau AALI. PT Astra Argo Lestari Tbk AALI adalah anak perusahaan grup Astra yang dikenal manajemen operasional berstandar tinggi dan model kemitraan petani yang luas. AALI mengelola model bisnis hulu dan menengah dengan sebaran geografis yang paling luas di antara ketiga perusahaan. Profit korporasi dan skala operasi, AL memiliki kode entitas AA298 dengan berpotensi di sektor customer sales keyless. Kekuatan utama ALI terletak pada desentralisasi operasionalnya melalui jaringan anak usaha yang masif, memungkinkan manajemen risiko yang lebih baik terhadap isu lokal atau cuaca. Di sini ada top 10 entitas anak AALI berdasarkan aset per 31 Desember 2024. Yang pertama ada PT Tri Buana Mas, yang kedua adalah PT Tanjung Sarna Lestari, ada PT Karyawan Eka Daya, PT Subur Agro Makmur, ada PT Eka Dura Indonesia, ada PT Praksa Plantation, ada PT Kimia Tirta Utama, ada PT Agro Nusa Abadi, PT Borneo Indah Marjaya, PT Sari Lembah Subur. Analisis laporan posisi keuangan raja. Meskipun laporan konsolidasi lengkap di 2024 tidak tersedia secara rinci dalam dokumen sumber, agresi data anak perusahaan dan tren historis memberikan gambaran jelas. Total aset berdasarkan data historis dan tren anak usaha ALI memiliki basis aset yang stabil di kisaran 28 sampai 29 triliun. Struktur modal AL memiliki rasio utang yang sangat rendah dengan debit to equity ratio atau DER sekitar 0,14 kali sampai 0,38%. Ini menempatkan ALI di posisi tengah antara LSIP tanpa utang dan SMAR leverage mendarat. ALI menggunakan utang dengan bijak untuk modal kerja tetapi tidak agresif. Kinerja keuangan dan rasio profitabilitas AAL menghadapi tantangan unik berupa tanaman tua yang melakukan replanning yang menekan arus kas bebas, namun tetap memperhatikan profitabilitas yang solid. Di sini ada rasio keuangan utama
ALL estimasi TTM 2024. Rasio keuangan to fresh earning atau PER itu nilai presentasinya 10,0 kali sampai 11,2 kali atau lalu ada price to book value atau PBF itu 0,65 kali, ada dividen yield itu 3,7% sampai 4,45%, ada return on equity atau ROE 6,3%, ada net profit margin 5,26%. Analisis perbandingan komprehensif ketiga perusahaan. Bagian ini menyediakan kinerja ketiga emiten untuk melihat kekuatan relatif masing-masing, perbandingan rasio pasar dan valuasi. Matriks valuasi SMR vs LSIP versus AALI data pasar terbaru. Metrik valuasi per SMAR 7,4 kali sampai 62 kali, sedangkan LSIP 6,1 kali sampai 7,6 kali, AALI 10,0 kali sampai 11,2 kali. Dengan pemenang kategori LSIP karena termurah. Lalu ada PBF SMAR-nya itu 0,64 kali, LSIP 0,51 kali sampai 0,71 kali, ALI-nya 0,65 kali. Pemenang kategorinya LSIP, diskon aset terbesar. Lalu ada PBF 0,64 kali untuk SMAR, 0,51 kali sampai 0,71 kali untuk LSIP, 0,65 kali untuk AALI. Untuk pemenang kategori LSIP, diskon aset terbesar. Dividen yield 2,8% untuk SMAR, 4,6% sampai 5,6% untuk LSIP, 3,7% sampai 4,4% untuk ALI. Pemenang kategori LSIP yield tertinggi. Ada net profit margin untuk Smart SMAR 2,1%, LSIP 4,3%, ALI 5,3%. Untuk pemenang kategori LSIP paling efisien. Debit to equity SMAR 0,73 kali, LSIP 0,0 kali, ALI-nya 0,14 kali. Pemenang kategori LSIP neraca terkuat. Likuiditas LSIP adalah raja kas dengan kas sebesar 5,4 triliun yang mencakup 77% aset lancar, resiko likuiditas 0. SMAR memiliki resiko likuiditas tertinggi, aset lancar didominasi persediaan 11,16 triliun dan piutang. Jika harga CPO jatuh lebih, persediaan ini bisa tergerus. ALI berbeda di posisi seimbang dengan manajemen modal kinerja yang efisien didukung reputasi grup Astra. Fulasi dan rekomendasi akhir. Peningkatan investasi PT London Sumatera Indonesia atau LSIP menawarkan kombinasi keamanan dan nilai value yang sulit ditanding neraca Fortress dengan kas 5,45 triliun, setara dengan bagian besar kapasitas pasarnya, yang berarti investor membeli bisnis perkebunan inti dengan harga sangat diskon, margin laba sebesar 34,34%, menunjukkan efisiensi operasional
kelas atas tanpa utang. LSIP kebal terhadap lingkungan, suku bunga tinggi, dividen yield 50% memberikan carry return yang menarik sambil menunggu apresiasi harga saham. Resiko di sini adalah kinerja segmen karet yang memburuk, seperti dicatat auditor perlu dipantau namun porsinya kecil dibanding sawit. Lalu ada PT Astra Argo Lestari, TBK atau ALI. Alasannya ALI adalah pilihan bagian dari investor yang menginginkan stabilitas dan tata kelola perusahaan. Standar Astra meskipun value-nya per 10 kali lebih mahal daripada LSIP, ALI menawarkan skala dan diverifikasi global geografis terbaik. Kemampuan raving di Sulawesi memberikan keunggulan logistik strategis. Resikonya, ketergantungan pada TBS luar menggerus margin saat harga CPO naik tajam, biaya bahan baku ikut naik. Lalu pilihan yang ketiga ada PT Sinarmas Agro, Research and Technology atau SMAR. Alasan SMAR adalah proxy terbaik untuk tema energi terbaik atau biodiesel. Nama profit resikonya paling tinggi dan akibat leverage margin tipis dan besarnya modal kerja yang terletak pada persediaan SMAR cocok untuk investor agresif yang memprediksi kenaikan volume ekspor dan kebijakan biodiesel yang menguntungkan. Rekomendasi akhir dari beli untuk LSIP berdasarkan valuasi LSIP diperdagangkan pada PER 6,1 kali dan PBF 0,51 kali. Ini adalah level DEP value dengan asumsi harga CPO stabil. Kas bersih yang dimilikinya memberikan lantai for yang kuat untuk harga saham. Kemampuan LSIP mencetak kas operasional tanpa terbebani untuk menjadikan aset defensif terbaik di sektor agribisnis. Saat ini investor disarankan untuk mengakumulasi LSIP untuk tujuan dividen dan apresiasi nilai jangka panjang. Stabil menerima ALI sebagai diverifikasi portofolio berkualitas tinggi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.